Nah ini sebenarnya kita masuk nih kepada yang saya sebut sebagai neokolonialism. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di daerah-daerah pertambangan ini sebenarnya VOC semua. Kalau Bapak ngikutin cerita tentang Singsan Industry yang kolaps kemarin 8 miliar dolar karena dia short trade di London Metal Exchange, ini semua ini ada kaitannya dengan pembicaraan kita. Walaupun nanti sebenarnya spesifik di kasus JNI ini yang meninggal. Nah, pertama ya saya sebagai orang yang bergerak di dunia perburuhan puluhan tahun dan doktor saya Pak, doktor saya itu bidang perburuhan. Ya, jadi cuma 5 di UI itu yang menghasilkan doktor, saya salah satunya ya. Sebelumnya Kosmas Batubara saya dan beberapa lainnya itu saya memang ahli di bidang perburuhan. Dan saya pernah jadi buruh di pabrik kapal di Belanda, di Rotterdam. Nah imajinasi saya tentang buruh itu adalah kalau saya bekerja di pabrik kapal di Belanda. Ketika saya mengecat kapal di lantai paling bawah, karena itu kan kapal ke atas tapi kan kita turun ke terowongan paling bawah. Kita pakai penutup hidung itu bukan anti bau masker biasa tapi masker yang melindungi kita dari cat itu karena ketutup cat semua, bahan kimia dan lain-lain. Itu yang namanya di sana Pak. Itu buruh adalah raja. Itu saya ngalamin betul. Hari Jumat Jumat itu langsung pihak perusahaan itu ngemis sama saya. Menir dia bilang, bisa nggak besok lembur? Lembur itu di sana itu 2 kali lipat gaji langsung. Langsung gaji 2 kali lipat. Sebelum lembur, kalau kita hari Jumat mau tambah 2 jam aja, 1,5 kali lipat naik gaji. Kesehatan yang tadi semua itu APD itu disediakan semua lengkap di pabrik kapal itu. Jadi sebenarnya ketika saya membayangkan tentang masa depan Indonesia, sebenarnya buruh-buruh itu ke depan, ya itu memang harus mendapatkan kelayakan itu oleh sebuah bangsa yang di zaman VOC itu bisa menjadi perusahaan terbesar di dunia sampai saat ini. Bapak boleh Google, perusahaan mana yang pernah terbesar di dunia yang tidak terkalahkan kekayaan, itu VOC Pak. Hanya karena kekayaan kita. Tapi dia bawa, jadi dalam pledoinya Bung Karno di Indonesia menggugat itu, ditunjukkan oleh Bung Karno, VOC itu meninggalkan cuma 1/3 di Indonesia ini. Nah ini smelter ini dan kawan-kawannya penguasa nikel, ya, boksit dan lain-lain nanti, ini cuma meninggalkan 1/3 Pak. Kalau menurut Faisal Basri, ekonom yang paling ideal di Indonesia dari University of Indonesia, itu cuma 10% dia bilang Pak. Bapak boleh lihat Faisal Basri. Nah kalau zaman VOC itu 30%. Jadi sebenarnya apa yang mau ditinggalkan? Kita bicara bangsa ini, ya sudah merdeka 70-an tahun, ini sebenarnya bicara tentang cuma satu hal aja Pak yang belum selesai. Itu soal redistribusi. Ini ada teman-teman buruh sekarang ini teraniaya. Komnas HAM sudah merilis hari ini bahwa ada pelanggaran HAM. Komnas HAM loh, bukan saya. Komnas HAM pelanggaran HAM. Kemudian serikat-serikat buruh, kemudian Menteri Tenaga Kerja, kemudian Mahfud MD. Semua itu suaranya udah sama, kita minta refleksi. Makanya saya bilang itu imajinasi saya bagaimana. Problem pokok ini, kalau yang masuk investor Cina, Pak Karni, ini gini Pak, salah satu kelemahan dari Cina ini adalah dia tidak kompatibel pada ILO. Tidak ada serikat buruh di Cina sana. Nah ketika dia datang kemari, memang dia kerepotan karena kita ini semenjak Orde Baru sudah mengembangkan yang disebut hubungan industrial Pancasila. Zaman Habibie dikembangkan lagi beberapa konvensi ILO diterima oleh Indonesia, maka zaman Gus Dur ya keluarlah Undang-Undang 22 2001 di mana kita itu mengadopsi Undang-Undang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh. Kemudian zaman Nuawea jadi menteri itu paling bagus, paling ideal zaman Nuawea. Ya, jadi menteri itu betul-betul hubungan industrial Pancasila itu seimbang. Saya itu sering nongkrong di Apindo Pak, sama Sobiano Nandi nih. Sering, karena saya mewakili serikat buruh di tempatnya si Nuawea almarhum ini, di Kemenaker situ, toko-toko buruh semua dapat satu lantai itu. Baik buruh kecil dan lain-lain.
Nah, ini sudah bagus di zaman-zaman itu di mana hubungan industrial ini bisa berbicara antara kapitalis dengan buruh. Jadi saya pro itu, bukan saya misalkan berpikir tentang pikiran-pikiran Marxis, orang kaya harus dibunuh, kalau enggak si Edi enggak jadi teman saya, dia teman saya. Gitu loh. Maksud saya itu artinya kita mumpung ini krisis, Pak. Kalau misalkan tadi pikiran dari Anda tadi misalkan bagaimana Cina ini bisa buru-burunya itu beradaptasi dulu. Sebenarnya dulu udah diatur, Pak. Dulu udah diatur di peraturan-peraturan menteri yang lama, dan itu yang dihilangkan. Ya, misalkan orang harus belajar bahasa dulu. Kenapa orang-orang Korea itu Pak sekarang banyak di UI belajar bahasa Indonesia? Kenapa orang-orang Cina nggak mau? Ini kan problemnya kan kita diskriminasi. Orang Jepang belajar bahasa Indonesia, orang Korea belajar bahasa Indonesia, orang Inggris belajar bahasa Indonesia. Ini orang Cina masuk langsung yang kata Bung Sedidu tadi, masuk langsung plek kerja. Oke, kita bilang karena itu model investasinya itu binding antara uang dan manusia. Tapi ada problem sekarang ternyata. Makanya saya bilang ini bahaya. Kalau usul saya Pak, usul saya ini dikembalikan lagi ke model lama supaya apa? Supaya hubungan industrial itu terjadi di dalam pabrik itu. Enggak boleh misalkan perusahaan-perusahaan Cina ini melarang serikat-serikat pekerja di dalam. Enggak bisa karena serikat pekerja itu satu-satunya tools, alat daripada kaum buruh untuk melakukan PKB. Bukan partainya Muhaimin Pak. Tapi perjanjian kerja bersama gitu loh Pak. Itu yang harus kita kejar, karena itu udah hampir terjadi kemarin Pak. Hampir terjadi sebenarnya. Jadi udah hampir terjadi, PKB udah bagus. Tiba-tiba sekarang mau dihancurkan lagi, balik ke zaman VOC. Makanya harapan saya refleksi kita pada forum ini adalah dengan kematian 4 orang buruh, ya 2 orang karena terjebak dalam dalam smelter yang meledak, ya kan 2 orang lagi karena keributan kemarin. Itu refleksi. Nah harapan saya polisi jangan langsung bilang ini tersangka, jangan dong. Karena di hubungan industrial itu nggak boleh. Nggak boleh, ini orang cari makan, bukan orang luar datang merusuh pabrik itu, bukan. Ini adalah orang yang sudah di dalam. Yang dia ini adalah bagian dari stakeholder daripada perusahaan itu. Nah harapan saya begitu, jadi mudah-mudahan forum malam ini bisa lebih fokus, refleksi. Kalau model-model Cina ini tidak tunduk pada aturan yang lebih memuliakan buruh Indonesia ini ya sebagai manusia bukan sebagai alat produksi, itu mudah-mudahan buruh-buruh Cina juga nggak ada masalah, tapi dia betul-betul mengikuti aturan. Tapi kalau enggak, kita harus berani bilang, model investasi Anda bawa uang aja, win-winnya di mana? Kamu mungkin dapat persentase lebih banyak dengan tidak mau